Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi, apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu kita memberi nama kepada masalah kita sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar, tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar, ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat, ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya, ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini, banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Senang sekali ya, sekalipun secara online kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan ketika kita membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari sama-sama terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu lah kami semua boleh ada sebagaimana kami ada saat ini.
karena setiap kemurahan dan pertolongan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sediakan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa di surga, mampukan kami bukan hanya untuk mencerna, tetapi selanjutnya boleh menerjemahkan setiap kebenaran-Mu ke dalam setiap perilaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, puji Tuhan. Ya, saya mau membawakan firman Tuhan yang saya beri judul menepis keraguan, ya, menepis keraguan, ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sebenarnya keraguan itu adalah sesuatu yang sangat umum sekali, ya, sangat umum sekali, ya. Katakanlah kita meragukan mengenai masa depan kita, ya, maka ya kita pakai istilah yang lain, ya, dan kita mengatakan itu adalah kekhawatiran, ya. Lalu kalau kita katakanlah meragukan orang lain, ya, barangkali istilah yang kita gunakan adalah kecurigaan, ya, kita curiga, tidak yakin dengan orang lain, ya. Atau mungkin bahkan ragu terhadap diri sendiri yang sering kali kita sebut dengan istilah minder, ya, kita tidak yakin dengan kemampuan kita sendiri, saudara, ya. Lalu mungkin masih ada yang lain lagi ketika kita meragukan sebuah kebenaran, lalu kita sebut itu sebagai skeptis, ya, kita tidak terlalu meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kalau demikian, ya, kalau kita mau coba untuk memahami apa sih sesungguhnya keraguan itu, maka simpel saja, keraguan itu ketika kita tidak merasa pasti atau yakin akan sesuatu. Ya, dalam hal ini kita sedang mempertanyakan, ya, kita sedang mempertanyakan sesuatu, ya, apa saja, bisa orang, bisa sebuah konsep, ya, sebuah teori, sebuah keyakinan, ya, apa saja. Yang jelas itu adalah sikap di mana kita mempertanyakan, ya. Lalu kalau kita bandingkan dengan bahasa Alkitab, ya, bahasa Alkitab, maka simpel saja Alkitab menggunakan istilah kurang iman, ya, kurang iman, dan berkali-kali Tuhan Yesus menggunakan istilah ini untuk kemudian menegur, ya, para murid yang sudah sekian lama bersama dengan Tuhan Yesus, melihat apa saja yang Tuhan Yesus kerjakan, ya, perkara-perkara adikodrati, mendengarkan pengajarannya, namun tetap saja masih ada keraguan atau ketidakpercayaan, ya. Nah, kalau demikian, saudara, sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya keraguan itu tidak selalu buruk, ya, tidak selalu buruk. Bahkan ini merupakan bagian dari proses, ya, pertumbuhan daripada iman kita, ya. Maka saya mau mengutip dari Oswald Chambers, ya. Beliau mengatakan bahwa keraguan itu bukan sebuah tanda bahwa seseorang itu salah. Perhatikan di sini, ya. Jadi kalau orang ragu itu bukan berarti dia salah, ya, tetapi dia sedang berpikir, begitu, ya. Ada pergumulan, ada pergolakan di dalam jiwanya karena ketidakpastian, sehingga dia berpikir dan kemudian mencari tahu, mencari dasar, mencari bukti, pemahaman yang lebih lagi supaya akhirnya dia menjadi semakin yakin, ya, akan sesuatu yang dia ragukan, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sayangnya,
ya, keraguan yang memang sebenarnya tidak salah. Bisa menjadi salah kalau kemudian itu tidak ditindaklanjuti dengan benar. Ya, artinya apa? Bisa jadi keraguan itu kemudian berubah menjadi ketidakpercayaan. Sekali lagi ya, bahwa keraguan itu kemudian bisa berubah menjadi ketidakpercayaan. Nah, mari coba kita akan sama-sama bedakan ya. Apa sih bedanya keraguan dengan ketidakpercayaan? Ya, mari kita akan lihat karakteristiknya di sini ya. Orang kalau ragu itu mengatakan aku tidak dapat percaya. Loh, kok tidak dapat? Kenapa? Karena mungkin kurangnya bukti, kurangnya pemahaman, ya, kurangnya dasar yang cukup kokoh untuk kemudian akhirnya dia bisa meyakini ya sesuatu bahwa itu adalah benar. Ya, nah bedanya dengan ketidakpercayaan, ya ini sudah sampai pada tahap di mana dia menolak untuk percaya sekalipun sudah cukup bukti, ya sekalipun sudah cukup lengkap sebenarnya apa yang dia butuhkan untuk kemudian dia percaya, tapi dia menolak untuk percaya. Nah itu masuk dalam kategori ketidakpercayaan. Lalu berikutnya, keraguan ini baik. Kenapa? Karena orang itu sedang mencari terang, ya, supaya akhirnya ketika semuanya menjadi jelas, ya, maka akhirnya dia bisa mempercayai hal tersebut. Ya, sementara ketidakpercayaan itu betul-betul adalah sebuah kondisi di mana seseorang sekalipun sudah banyak sekali bukti, tapi dia puas tinggal di dalam kegelapan. Dan bukti-bukti itu tidak berbicara apa-apa ya kepada dirinya. Oke, teruskan ya. Lalu keraguan, apa? Ciri yang lain. Menunjukkan kejujuran, saudara. Orang yang ragu itu sebenarnya jujur. Karena belum cukup bukti dasarnya, maka saya kesulitan untuk percaya. Jadi apa adanya. Sementara ketidakpercayaan menunjukkan kebebalan seseorang. Ya, bahwa ya seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur misalnya, orang yang mengatakan tidak ada Allah itu orang yang bebal. Ya, sebab apa? Sebab alam semesta ya ini katakanlah sebagai saksi eksterior ya yang di luar diri manusia itu membombardir dia ya dan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Lalu hati nuraninya pun juga bersaksi bahwa Allah itu ada. Tapi tetap saja dia bersikukuh mengatakan Allah itu tidak ada. Nah, itu namanya orang yang bebal. Ya. Lalu terakhir, ya, keraguan itu menunjukkan bahwa seseorang sesungguhnya dia adalah seorang seeker, ya, dia pencari kebenaran, dia terbuka. Kalau seandainya ya ada cukup bukti yang mendukung, maka akhirnya dia akan percaya. Sebaliknya, ketidakpercayaan itu menunjukkan bahwa seseorang itu sudah sama sekali menutup diri kepada kebenaran, saudara. Ya, nah mari sekarang setelah kita melihat ya ini sebagai sebuah prolog barangkali ya untuk kita memahami apa itu keraguan dan bedanya dengan ketidakpercayaan dan bahwasanya keraguan yang tidak di follow up dengan tepat akan berujung pada ketidakpercayaan. Nah sekarang saudara, mari kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memfollow up keraguan itu. Ya, bagaimana kita memfollow up secara tuntas sehingga akhirnya keraguan itu tidak menjatuhkan kita ke dalam ketidakpercayaan, sebaliknya keraguan itu akan mendorong kita untuk kemudian kita semakin eager ya, semakin sungguh-sungguh mencari kebenaran dan pada akhirnya kebenaran itu akan semakin memperkuat
ya, iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau sampaikan dua kebenaran di sini, cukup simpel, saudara. Yang pertama, pada saat kita ragu, apa yang harus kita lakukan? Maka ini, simple, pegang teguh apa yang tertulis, ya, pegang teguh apa yang tertulis. Nah, saya mau mengangkat sebuah studi kasus di sini, ya. Kenapa kemudian saya mengangkat ini sebagai poin yang pertama, saudara? Ya, nah ini terkait dengan Yohanes Pembaptis, ya. Pada suatu saat dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, saudara, dia sempat menjadi ragu, ya. Mari kita sama-sama akan menyimak, ya, di dalam Matius pasal 11. Kita akan baca beberapa ayat, ya, mulai dari ayat yang ketiga, ya. Mari saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu menyuruh murid-muridnya, Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, ya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, lalu Yesus menjawab kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Ya, lalu ayat yang kelima dan keenam, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudara, sebenarnya, ya, kalau kita timbang ini agak unik ini kasus yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, ya. Kenapa saya katakan unik, ya? Pertama, saudara, ya, bahwasanya kalau kita baca kisah seputaran kelahiran Tuhan Yesus, ya, khususnya di pasal pertama dari Injil Lukas, ya, kita diberitahukan bahwa Elisabet itu sanak daripada Maria, ya, yang tidak lain adalah ibu Tuhan Yesus, ya. Jadi ada hubungan kekerabatan, saudara, ya, mereka bersaudara, ya. Lalu kemudian dia juga, Yohanes Pembaptis itulah, ya, yang kemudian membaptis Tuhan Yesus itu sendiri, dan kemudian menyaksikan tanda yang sangat luar biasa, ya, Bapa dan Roh Kudus, ya, meneguhkan, ya, atau menjadi saksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar itu, yang kepadanya Allah Bapa berkenan, ya. Nah, ini sebuah peneguhan yang luar biasa, saya kira sebuah pengalaman yang saya percaya tidak akan pernah terlupakan, ya. Lalu kemudian ketika kita pindah ke Yohanes pasal yang pertama, saudara, itu Yohanes Pembaptis, ya, ketika Tuhan Yesus lewat lalu kepada para muridnya, kemudian dia mengatakan, lihatlah, ya, anak domba Allah ini, ya. Jadi dia punya keyakinan yang teguh, saudara, mengenai siapa Tuhan Yesus itu, ya. Ini awal-awal dari pelayanannya, dari kehidupannya, ketika dia kemudian melayani kepada publik, ya. Bahkan ketika para muridnya kemudian mengikut Tuhan Yesus, maka dia bukannya marah, ya, dia bukannya kemudian kecewa, tetapi dia sadar betul bahwa dia dipanggil bukan sebagai terang itu, tetapi sebagai orang yang memperkenalkan terang itu kepada dunia. Nah, maka kalau murid-muridnya pada akhirnya mengikut Tuhan Yesus, maka itu sudah yang paling tepat, sehingga dia katakan, biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Lalu kemudian, saudara, dalam pelayanannya juga dia secara konsisten mengkhotbahkan
bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, jadi ini unik sekali. Kenapa justru dia kemudian mempertanyakan, ya siapa? Apakah Yesus betul-betul Sang Mesias itu sendiri? Ya, ini kan sesuatu yang tampaknya bertolak belakang ya dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam Alkitab, di dalam Injil mencatat bagaimana ya secara konsisten di awal dari pelayanannya itu Yohanes Pembaptis meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias itu. Nah, saudara, kalau kita bertanya ya, kenapa? Ya, apa yang menyebabkan dia ragu? Maka jawabannya satu, saudara ya, makerus. Ya, saudara bisa perhatikan di sini gambarnya ya, bahwa suatu saat saudara ada seorang dari Bulgaria ya, dia adalah seorang arkeologi dan arkeologis ya, maksud saya ahli arkeologi ya. Nah, dia menemukan sebuah situs dan kemudian mencoba untuk merekonstruksi ulang ya bagian itu. Nah, ini adalah sebuah tempat ya di sebelah timur daripada Sungai Yordan ya, dan itu tempatnya tinggi begitu seperti di sebuah bukit ya. Itu kalau ngelihat ke sebelah mana itu, ke sebelah utara begitu ya, maka kemudian yang akan kelihatan itu adalah Laut Mati ya. Jadi ini sangat indah sekali tempat itu ya, tinggi, menjulang, dan kemudian melihat ke arah Laut Mati, saudara. Nah, dipercaya bahwa di atas tempat itulah ya kemudian Herodes itu membangun istananya ya, ya. Pertama itu miliknya Hasmonean ya, lalu kemudian direbut dan akhirnya saudara itu dijadikan istana yang berbenteng ya. Jadi kurang lebih waktu direkonstruksi ya hasilnya seperti yang ada di dalam gambar itu ya. Dan kemungkinan besar ini kata Josephus ya, dia seorang sejarawan Yahudi, bahwasanya ya kita tahu dari Injil Matius ya 14 itu mengatakan bahwa suatu saat ketika ya kemudian Yohanes Pembaptis itu mengatakan ya dengan sangat keras bahwasanya Herodes telah secara tidak halal mengambil Herodias ya, yang notabene itu sebenarnya adalah istri daripada Filipus saudaranya ya. Maka kemudian Herodes murka dan akhirnya Yohanes Pembaptis dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kemungkinan di tempat inilah Yohanes Pembaptis itu dipenjara kurang lebihnya barangkali 2 tahun. Ya, dan kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya ketika Salome yaitu anak daripada Herodias yang dibawa ya, kemudian dia menikah dengan Herodes ya, akhirnya dia menari dan pada saat itu Herodes begitu terpukau ya, dia disenangkan dengan tarian itu, lalu kemudian dia mengatakan apapun yang kau minta aku akan kabulkan ya. Bisikan daripada mamanya, lalu akhirnya dia meminta kepala daripada Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya kembali kepada apa yang tadi sudah saya katakan. Apa yang kemudian menyebabkan Yohanes Pembaptis menjadi ragu? Maka jawabnya adalah pengalaman menyakitkan ketika dia berada di Makerus, saudara. Ya, dan saya percaya ini pula bisa terjadi kepada siapa saja, saudara. Ya, sebabnya kalau kita bandingkan misalnya ya surat Ibrani, ya perhatikan di sana ada peringatan supaya jangan sampai murtad, ya, meninggalkan Allah. Ya,
Kenapa begitu? Karena mereka mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan, dan itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Jadi dengan kata lain, kita bisa mengatakan begini, bahwasanya seorang Kristen yang kokoh imannya, yang kuat imannya pun ketika harus menghadapi kesulitan hidup yang menggunung, ketika mengalami tekanan hidup yang luar biasa, ketika mengalami penderitaan yang amat sangat, bisa jadi kemudian dia menjadi ragu, ya, tidak yakin kepada apa yang sebelumnya dia imani secara penuh, saudara. Ya, dan saya barangkali juga bisa menghubungkannya dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Ya, saya kira tidak seorang pun di antara kita yang bisa mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang menyenangkan. Saya kira tidak, ya. Dari berbagai macam sudut pandang, ya, secara fisik, saudara, begitu banyak orang terjangkiti virus COVID-19, ya. Barangkali saya melihat kemarin kalau tidak salah sudah mencapai 37 juta di seluruh dunia, ya. Dan kematian yang diakibatkannya sudah mencapai lebih daripada 1 juta orang, ya. Dan tentu saja keadaan ini berimbas kepada macam-macam, saudara, ya. Ya, dunia pendidikan, dunia usaha, ya, hubungan-hubungan, mungkin secara psikologis, ya, kita tahu begitu banyak orang yang kemudian mengalami stres yang berat, saudara. Ini adalah keadaan yang sungguh-sungguh menekan kita semua. Nah, apakah mungkin kemudian kita mempertanyakan Tuhan? Mungkin saja, saudara. Sebab biasanya, ya, orang itu mempertanyakan Tuhan itu mulai, ya, mempertanyakan apa? Kebaikan Tuhan biasanya. Kalau Tuhan itu baik, kok kenapa mengizinkan hal yang buruk seperti ini terjadi, saudara? Nah, menarik sekali, ya, menarik sekali bahwasanya kemudian Tuhan Yesus itu menjawab, ya, ketika murid-murid Yohanes datang dan dia menyampaikan pesan titipan dari Yohanes Pembaptis. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Katakan saja, ya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya, yang bisu bersorak-sorai, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau saudara tahu bahwa sebenarnya itu adalah kutipan, ya, dari Yesaya pasal 35 dan 61. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, ya, penawar yang paling ampuh, obat yang paling ampuh, ya, vaksin yang cespleng, ya, untuk mengatasi keraguan itu tidak lain apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Itulah yang harus kita pegang teguh, saudara. Keraguan tidak akan pernah bisa bertahan ketika diperhadapkan dengan kebenaran, saudara. Tidak ada cara yang lebih ampuh daripada itu. Itu sebabnya pada saat-saat seperti ini, ya, kapan hari saya mendengar dan menyayangkan sekali sebenarnya, ya, ada seorang teman yang sedang mengalami masalah besar dalam kehidupannya, lalu dia cerita, sekarang saya sudah nggak mau berdoa, saya nggak mau baca Alkitab. Nah, ini sayang sekali, saudara, ya. Pada saat sebenarnya dia ragu, ya, dia mungkin kecewa, marah kepada Tuhan, justru dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan firman-Nya, yang sesungguhnya tidak ada cara lain, ya, untuk kemudian dia mengatasi pergolakan jiwa yang sedang dia alami, yaitu melalui persekutuan dengan Allah dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah cara pertama yang paling ampuh, ya. Ketika kita ragu, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab kita. Amin.
Puji Tuhan, saudara. Ya, saya mau membaca sebuah kutipan dari Anne Voskamp. Ya, beliau mengatakan begini, aku membuka Alkitab dan sungguh menakjubkan rencana Allah yang tersingkap di sana. Sulit untuk dipercaya saat aku membacanya. Itu sebabnya aku harus mengulanginya banyak kali, ulang kali. Merenungkan setiap perkataan untuk memastikan itulah yang akan memadamkan setiap keraguan, saudara. Puji Tuhan. Ya, saya kira Tuhan tahu betul ya. Kita sebagai manusia seringkali kita ragu ya. Tetapi Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluarnya yang terbaik. Dan kita masih percaya kepada kuasa firman, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara pernah dengar kesaksian dari Raffi Sakarias mengenai penerjemahnya itu ya. Yang dia sebut sering dengan Mr. Hien. Ya. Nah, ceritanya saudara, Raffi Sakarias itu ketika dia umur 25-an begitu, dia menjadi chaplain ya, menjadi pendeta untuk angkatan bersenjata di Amerika Serikat ya. Dan beberapa kali atau mungkin banyak kali juga dia diutus ke Vietnam waktu itu menjelang perang Vietnam itu ya, untuk kemudian dia berkhotbah di sana dan juga untuk tentara-tentara yang sedang ada di sana ya, yang sedang berjaga untuk menghadapi perang itu. Maka Raffi Sakarias bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan dia ada seorang penerjemah ya, namanya Mr. Hien itu ya. Nah, karena dia sudah sering sekali ya terjemahkan, tadinya dia seorang penerjemah profesional, tapi akhirnya karena dia sering dengar khotbah, dengar Injil, akhirnya dia menjadi percaya. Nah, suatu saat Raffi Sakarias pulang dan kemudian saudara, akhirnya mereka yang punya kontak dengan orang-orang luar, khususnya yang dari Amerika, akhirnya ditangkapi semua, saudara, masukkan ke dalam penjara, termasuk Mr. Hien ini. Ya, dia dipenjara. Waktu itu masih sangat muda sekali, usianya masih 17 tahun. Ya. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya ketika di penjara, mereka ini dicekoi dengan doktrin Marxisme ya, lalu suruh baca buku-bukunya Engels ya. Untuk apa? Untuk mencuci otak mereka. Ya, dan karena itu dilakukan terus-menerus ya, proses itu terjadi berulang-ulang kali sampai akhirnya Hien memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan. Jadi dia katakan, mulai besok saya tidak akan lagi pernah berdoa. Ya, artinya saya menjadi seorang yang ateis. Ya, dan betul itu dia lakukan. Nah, suatu saat menariknya, saudara, dia dikasih pekerjaan, tugas ya di penjara itu untuk membersihkan WC ya, dan dia katakan itu baunya luar biasa. Kalau dia kerja dia harus tutup hidung ya, tutup mulut, itu joroknya luar biasa. Ya, suatu saat dia waktu bersih, lalu dia melihat waktu dia membersihkan toilet paper, ya, lalu dia menemukan kok ada yang tertulis di situ, ada tulisan di situ, ya. Dan waktu dia melihat lebih dekat, ternyata saudara itu adalah sobekan dari kitab suci atau Alkitab kita, ya. Dan pada waktu itu kemudian dia melihat Roma 18 di situ, saudara. Roma pasal yang ke-18. Lalu dia bersihkan ya, dan dia masukkan ke dalam sak sakunya ya, dan kemudian
dia kembali ke selnya, saudara, malam hari itu dengan flashlight, ya, kemudian dia mulai membaca. Waktu dia membaca perkataan bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi dia dan yang hidup seturut dengan rencananya. Orang-orang yang dipanggil itu pasti akan dibenarkan, dan yang dibenarkan pasti akan dimuliakan. Saudara, waktu dia berjumpa kembali dengan perkataan itu, dia menangis di hadapan Tuhan. Ya. Dan akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, besok harinya dia mengatakan kepada petugas, boleh enggak saya kembali kerja untuk beresin toilet lagi, saudara. Tentu dengan maksud apa? Supaya dia mendapatkan lembar-lembar, ya, dari Alkitab yang sudah disobei, yang dipakai menjadi toilet paper itu. Ya, dan tiap hari dia bersihkan, lalu dia baca, dan itulah yang membuat dia akhirnya memiliki iman yang kokoh, saudara. Tuhan dihapus, iman semakin berakar di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama, saudara, ya, ini yang pertama. Mari kita akan lanjutkan sekarang yang kedua, ya, yang kedua. Ya. Maka bunyinya begini, percayalah kepada Allah untuk segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya, di sepanjang kehidupan kita, saudara, selalu saja, ya, dalam kehidupan iman kita, ada saja yang kita tidak bisa selami dengan akal sehat kita. Ya. Dan itu terkait dengan apa? Ya, umumnya terkait dengan pribadi Allah dan karya Allah. Ya. Allah itu sedemikian besarnya, sedemikian agungnya, sedemikian tidak terbatasnya, sehingga otak kita yang terbatas, apalagi sudah tercemar oleh dosa, itu banyak kali sulit untuk kita mengerti, ya, pribadi Allah dan cara kerja Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, itu sebabnya seringkali, ya, karena kita seperti berada dalam suatu keadaan di mana kita tidak tahu, ya, kemana saya sedang menuju ini, ya, tidak tahu kita sedang dibawa kemana, lalu akhirnya kita menjadi ragu. Tetapi yang kedua, saudara, jawabannya, ya, pada saat kita mengalami itu, percaya, imani saja Allah kita dan bagaimana dia bekerja dengan cara-cara yang terbaik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saya mau mengangkat sebuah studi kasus dalam hal ini, ya, dan saya dulu sempat sekali, saya ingat saya pernah singgung ini juga dalam khotbah saya yang terdahulu waktu kita masih waktu kita masih ibadah onsite itu, ya, dari Markus pasal yang ke-9, saudara, ya. Saya mau membaca ayat yang ke-21 mulai, ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Ya, jawabnya sejak masa kecilnya. Ya, ini terkait dengan seorang anak yang dirasuk setan, yang menyebabkan dia menjadi bisu tuli, lalu seringkali kalau sudah roh jahat itu hinggap atas dia, merasuki dia, lalu tubuhnya terbanting di tanah sampai mulutnya mengeluarkan busa, ya, beberapa kali diseret, ya, ke dalam air untuk dibunuh, saudara, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus tanya, ini jawaban sejak masa kecilnya. Ayat 22, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, ya, dan kasihanilah kami, saudara. Ayat 23 dan 24. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, ini menarik sekali, saudara ya. Ini menarik sekali. Ya, di satu sisi dia mengatakan, "Aku percaya," sisi yang lain dia mengatakan, "Aku tidak percaya." Ya, nah kalau kita melihat ya konteks daripada bagian ini, ya pada waktu itu ya setelah peristiwa transfigurasi ya, Tuhan Yesus berubah wujud ya bersama dengan ketiga muridnya pada waktu itu, peristiwa yang sangat spektakuler. Lalu waktu mereka turun ya maka kemudian mereka mendapati rupanya ya beberapa murid yang lain sedang bersoal jawab dengan ahli Taurat ya pada waktu itu ya, dan ternyata itu terkait dengan ya apa yang terjadi pada anak ini. Sebenarnya sudah dibawa kepada para murid, minta didoakan, dilepaskan ya dari penderitaannya itu, tetapi para murid tidak berhasil, saudara. Ya, tidak berhasil. Jadi kalau kita mau gambarkan ya kira-kira perjalanan iman ya daripada bapak yang membawa putranya ini kurang lebih begini, saudara. Pertama ya, fakta bahwa kemudian dia mencari Tuhan Yesus ya sebagai solusi dari masalahnya, itu berarti iman itu sudah lahir di dalam hatinya. Ya, sekali lagi ya, iman lahir di dalam hati daripada bapak ini yang kemudian membawa anaknya yang sedang bermasalah ya serius ini. Ya, iman sudah lahir. Lalu kemudian waktu dia bawa putranya kepada para muridnya, minta dilepaskan, kenyataannya saudara tidak berhasil. Ya, nah maka iman yang sudah lahir itu kemudian jadi goyah. Ya, jadi goyah. Nah, lalu tahap selanjutnya Tuhan Yesus datang. Ya, Tuhan Yesus datang dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, ya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan respon dia adalah, "Ya Tuhan, aku percaya." Tapi pada saat yang sama, saya juga masih ada keraguan di dalam hati saya. Itu sebabnya tolonglah saya. Nah, jadi kurang lebih kalau saya mau bahasakan secara bebas, mungkin seperti itu, saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Ya sangat wajar sekali ya. Iman yang masih muda, lalu goyah karena rupanya para murid gagal ya memenuhi apa yang menjadi harapan daripada dia. Dan sekarang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, maunya percaya, tapi apakah itu akan memenuhi harapan saya atau tidak? Nah, ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada saat kita menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Bapak ini, saya percaya, saudara, saya percaya tidak ada yang lain obat penawar untuk keraguan kita selain kita percaya sepenuhnya kepada Allah dan mengizinkan Allah itu bekerja seturut dengan rencana dan kerelaan daripada kehendaknya. Kita tahu ya bahwa Allah selalu akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Saudara, pengkhotbah ya mengingatkan kepada kita ada satu ayat di pasal 11 ayat yang kelima, saya tidak cantumkan di dalam slide saya, tetapi di sana saya membaca perkataan ini, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya. Seperti kita melihat angin, saudara, ya kerasa, angin ini kerasa ya kalau lagi menerpa tubuh kita atau mungkin mengenai satu objek ya, lalu kemudian ada gerakan-gerakan. Tahu ini karena angin ini. Ya. Lalu juga kalau ada seorang ibu yang sedang hamil,
ya, maka di dalam rahimnya ada jabang bayi yang terus bertumbuh, tulangnya bertumbuh. Tapi kita kan nggak pernah tahu tiap berapa menit sih, tambah berapa senti sih, bagaimana proses kehidupan itu berjalan di dalam, kita nggak tahu, saudara. Sama halnya dengan angin, kita tidak pernah tahu. Begitu pula kalau kita sudah berbicara mengenai pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak seorang pun yang bisa memahami secara penuh bagaimana Allah itu bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita percaya sekalipun kita tidak mengerti sepenuhnya pekerjaan Tuhan itu? Jadi seperti ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi dengan kita semua dalam kondisi seperti ini, kita nggak pernah tahu apa sih yang Allah sedang kerjakan, saudara. Kita nggak pernah tahu. Ya. Tetapi perhatikan, ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan buat kita. Contoh misalnya Abraham. Pada saat Abraham, ya, kepada Abraham Allah meneguhkan perjanjiannya dan mengatakan, anakmu akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut. Apakah Abraham kemudian tahu caranya bagaimana itu bisa terwujud? Tidak tahu, saudara. Sama sekali tidak tahu. Tetapi dia memilih untuk percaya dan Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Contoh lain misalnya kita bicara Daud, ya, sebenarnya ya Samuel sudah mengatakan kamu akan jadi raja menggantikan Saul. Saudara, kenyataannya dia harus hidup nomaden dari satu goa ke goa yang lain, satu padang ke padang yang lain, saudara, dan dia masih tetap belum duduk di atas tahta kerajaan, saudara. Ya, dia mendengar janji Allah. Dia tidak tahu bagaimana Allah mewujudkan itu. Dan keadaan tampaknya bertolak belakang dengan janji Allah itu. Seharusnya bisa jadi kemudian dia akhirnya menyerah dan mengatakan, Tuhan, ini semua omong kosong dan saya tidak mau percaya lagi kepada apa yang Tuhan janjikan. Bisa, tetapi perhatikan, Daud memilih untuk percaya. Jadi kuncinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, pada saat kita menghadapi situasi yang kita sedang tidak tahu ini apa sih yang Tuhan sedang kerjakan ini, ya. Lalu bagaimana Allah bekerja? Kita nggak pernah tahu, saudara. Maka ini kuncinya, bahwa pada saat kita menghadapi keadaan seperti itu, pilihlah untuk percaya sekalipun kita tidak mengerti. Lalu kemudian fokus kita, ini penting, saudara, ya. Fokus kita alihkan kepada apa yang kita tahu, bukan apa yang kita tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu ini serahkan saja kepada Tuhan. Apa yang kita tahu? Misalnya, saudara, Alkitab katakan apa? Bahwa Allah mengasihi kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini janji Allah yang tertulis dalam Alkitab, dan itu yang kita tahu dan yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Mengenai yang kita tidak tahu, serahkan kepada Tuhan. Alkitab katakan apa? Contoh lagi, saudara, bahwa Allah ada di pihak kita. Kalau Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, janji-janji seperti inilah yang jelas-jelas tertulis dalam Alkitab kita. Itulah yang seharusnya kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan itu, saudara, maka saya percaya firman Tuhan yang kita baca renungkan setiap hari, ditambah lagi dengan iman percaya kita yang menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat, maka akhirnya itu lambat laun akan menepis keraguan kita. Justru ya, ketika kita menghadapi masalah dan kemudian kita bisa keluar dari keraguan itu, pada akhirnya iman kitalah yang akan terus berakar
dan bertumbuh di dalam Dia. Saya berdoa dan berharap, saudara, bahwa setelah kita melalui pandemi yang maha sulit ini, maka bukan iman kita jadi lemah, tapi sebaliknya, iman kita akan semakin kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya mau mengakhiri firman Tuhan dengan mengatakan ini ya. Iman adalah terang yang akan menuntun kita melalui kegelapan. Amin. Saudara, kiranya Tuhan akan memberkati kita, saudara, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, kami lemah, kami seringkali menjadi ragu, bahkan tidak percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kami. Itu sebabnya melalui kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah hati kami akan semakin terbuka kepada Tuhan. Iman kami semakin kokoh kepadamu, dan kami menetapkan dalam hati kami untuk kami terus dalam kehidupan kami berpegang teguh pada setiap firman yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan menolong setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu terus berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.